Lanjut. Udah belum? Udah. Nah, jadi ini kan diare menular patogenesis keracunan makanan. Nah, sebelum kita masuk di sini ada IC waktu inkubasi. Apa ya waktu inkubasi tadi? Proses perkembangan biologis pada masa penyakit itu masuk ke dalam tubuh berkembang gitu selama waktunya. Ketahuan pokoknya gitu ya. Oke. Jadi, di sini tertuliskan penanganan atau penyimpanan makanan yang terkontaminasi. Jadi ini makanan yang udah terkontaminasi sama bakteri dan virus. Nah, virus ini berkembang dengan 3 faktor di makanan tersebut, kehangatan, kelembapan, dan waktu. Sehingga bakteri dan virus ini semakin banyak. Nah, di sini menyebabkan keracunan makanan akibat bakteri klasik dan di sini menyebabkan keracunan makanan yang kurang umum. Karena apa kayak yang tadi dijelasin Egi kan apa? Kalau yang klasik apa? Yang sering kita ketemui, yang sering dikonsumsi gitu loh. Kalau yang umum, yang kurang umum, Yang jarang kita Yang jumpa. kurang umum, masih ada gitu. Mungkin kadang Oke. sepulang kita yang beli atau gimana gitu. Pokoknya gitu. ya Jadi jarang lah pokoknya kan gitu. bisa kita menelan menelan toksin bakteri yang telah kita misal makan makanan yang udah terkontaminasi nih, kayak daging salad krim. Nah, di situ udah ada bakteri Staphylococcus aureus. Nah, dalam waktu 8 sampai 16 jam, Staphylococcus aureus ini mensekresikan enterotoksin. Jadi ini selama 8 sampai 16 jam ini bakteri di tubuh kita ini ngeluarin ini, mensekresikan enterotoksin. Paham nggak? Paham. Enterotoksin apa? Enterotoksin ini kan apa ya yang mempengaruhi yang targetnya tuh usus halus. Usus halus tuh jadi mengeluarin ini sekresi cairan yang berlebihan. Ya, apa sih tadi? Yang pada Enterotoksin. minum tadi Enterotoksin. Enterotoksin. Nih, mempengaruhi usus halus sehingga umumnya menyebabkan sekresi cairan secara berlebihan ke dalam rongga usus, menyebabkan diare dan muntah-muntah. Enterotoksin diproduksi oleh macam bakteri organisme penyebab keracunan seperti yang tadi kan Staphylococcus aureus. Nah, kan yang dipengaruhi kan usus halus kan ya. Nah, karena itu mensekresikan cairan yang sangat banyak, jadi hmm, kena ke ini loh apa? Kena ke apa sih? Lambung di lambung itu sampai ini stimulasi racun pada ujung saraf vagus di perut. Jadi itu ngirim otak apa sih? Ngirim Sinyal. informasi ke otak yang meningkatkan stimulasi pusat meduler. Jadinya eee, otak kita nih, aduh ada racun nih, pengen ngeluarin, gimana ya caranya? Jadinya nah apa, dengan cara dimuntahkan. Jadinya, eee, otot lambung yang atas tuh yang menutupnya itu relaksasi, terus yang di bawahnya itu kontraksi. Jadinya cairannya itu didorong ke atas, sehingga menyebabkan mual dan muntah. Terus di sini ada nasi goreng, susu. Nah, nasi goreng tadi kan kalau biasanya kan pakai nasi yang ini kan ya, agak lama Udah didiemin ya. didiemin. Ya, itu menyebabkan Bacillus cereus. Ini kalau masuk ke tubuh kita dalam waktu 5 jam, itu menyebabkan toksin muntah. Nah, tadi kan menstimulasi racun ujung saraf vagus di perut. Ini ngirim ngirim sinyal ke otak, terus gimana caranya ini mau dikeluarin, jadinya dengan mual dan muntah. Terus kalau Bacillus ini apa, tetap sampai 8 jam, lebih dari 8 jam, ini menyebabkan gangguan pada sambungan ketat sel epitel yang kataku tadi yang buat ngalang itu kan sel epitel, jaringan epitel itu kan yang luar ya, kayak yang jaringan luar, organ-organ kita. Itu
mau ditembus ini sama bakterinya. Pink junction yang tadi yang kataku, itu kalau misal bakterinya lolos itu bisa apa ya, terus masuk ke saluran peredaran darah itu, nah itu bahaya. Terus itu bisa rusak kan, terus jadinya meningkatkan cairan di lumen usus. Karena meningkatnya terus kan kayak disekresikan terus kan, itu jaringannya itu sampai mengerut gitulah pokoknya, jadinya kram perut. Terus karena cairannya meningkat, itu bisa menyebabkan diare juga tadi. Terus di sini ada daging kuah, Clostridium Kan perfringens. Hah? Apa-apa? kan kalau nasi goreng itu kan tadi kalau dia lama kan. Mhm. Terus kalau susu Yang Ya kalau lama juga. ya susu Itu kayaknya sama kayak itu nasi goreng maksudnya gitu gak nasi sih? goreng susu itu yang sudah terkontaminasi. Kan dari awal ini masalahnya makanan-makanan yang udah terkontaminasi nih. Ya Oh, berarti udah iya. kena bakteri. Oke. Terus ada daging kuah, itu bakterinya Clostridium perfringens. Itu kalau masuk ke tubuh kita, itu dia inkubasi di tubuh kita ngeluarin sekresi enterotoksin. Sama ya kayak tadi di usus halus. B barel. Barel nih pelindung nggak sih kalau nggak salah? Di membran sel epitel. apa itu? Jadi apa? Beta barel, gak tahu. Beta barel di epitel sel membran. Kayaknya dirusak gak sih pelindungnya ini membran sel epitel sehingga meningkatkan cairan lumen usus. Nggak tahu lah, skip aja dulu, skip aja. Terus makanan kaleng kan, itu ada bakteri Clostridium botulinum. Nah, ini menyebab kalau masuk ke tubuh kita, itu bakterinya itu ngeluarin neurotoksin, racun yang bisa mempengaruhi saraf sehingga menjadi kaku. Itu bakteri ini inkubasi 12 sampai 36 jam di tubuh kita. Nah, kan yang itu kan itu kan mempengaruhi saraf kan ya. Nah, di Ada situ Putra nih. wis. Nah, di situ kan dipengaruhi asetilkolin. Asetilkolin tuh zat yang apa ya, yang buat ini mengantarkan rangsangan ke otak. Karena itu terjadi penyumbatan, jadinya kan otak nggak bisa menerima informasi apa yang terjadi itu karena ada gangguan. Asetilkolinnya bermasalah juga, nggak bisa dikeluarin. Jadinya sarafnya terganggu. Nah, itu bisa menyebabkan otot tegang, kaku. Diplopia kayak apa sih tadi pandangan menjadi kabur ya gak sih? Diplopia Kayak tuh. satu objek tuh kalau dilihat jadi kayak dua objek gitu. Kabur. Hmm, kabur. Dia sulit menelan karena esofagusnya ini kan esofagus tuh kan panjang ya. Kalau kalian lihat tuh di atas lambung tuh saluran di atas lambung itu namanya esofagus. Nah, itu disfagia vagus itu. Jadi itu kayaknya nggak bisa berkontraksi kayak nggak bisa membawa makanan ke bawah gitu. Jadinya kaku. Jadi nggak bisa nelan. Dyspnea itu eh, sesak Sulit nafas. bernafas. Mm. Nah, itu pokoknya otot di saluran napas tuh entah apa apa ya bronkusnya atau apa itu kaku jadinya susah kan. Terus kalau kayak gitu terus jadinya tubuh kita bisa menjadi lemah terus menyebabkan kematian. Terus ini kan apa ya kalau ke panahnya itu kan ke kanan kan yang diare itu. Nah, meningkatnya kalau peningkatan cairan terus menerus kan nggak tahu nih batasnya kan terganggu kan sarafnya jadi nggak tahu
udah cukup apa belum cairan yang keluar di usus tuh. Jadi kan nggak tahu otak. Jadinya bisa menyebabkan diare karena cairannya keluar terus-menerus. Terus lanjut ke kiri, penyebab keracunan makanan yang kurang umum. Penelanan bakteri, inkubasi. Oh, ini bakterinya yang 48 sampai 72 jam. Contohnya unggas, susu. Makan ayam gitu, ayam, bebek, susu. Nah, kan yang akibat bakteri klasik sama bakteri umum itu kan yang di klasik ada juga yang susu. Terus yang di umumnya ada juga susu. Berarti susu Iya. menyebabkan 2 faktor. Ada di dua-duanya faktor itu tersebut. Kayaknya tergantung masa inkubasinya kan. Kalau yang klasik tuh inkubasinya kurang dari 48 jam. Kalau lebih dari 48 jam, ya itu. Jadi kalau misalnya susu tuh, kalau misalnya kurang dari 48 jam tuh dia kebentuknya cuman bacillus gitu. Tapi kalau udah 48 sampai 72 jam itu tuh dia kebentuknya Campylobacter. Campylobacter gitu. Iya, soalnya apa ya? Kalau yang kepahaman itu dia kan misalnya ada 2 bakteri kan dalam tubuh. Karena yang umum ini kan dia inkubasinya lebih cepat kan. Jadi ketika diperiksa itu yang duluan muncul, yang duluan diketahui itu yang ini, yang bakteri umum. Dia lebih cepat inkubasinya. Makanya yang kurang umum itu apa ya? Disebut kurang umum karena inkubasinya lebih lambat. Jadi lebih jarang ditemukan. Lebih dahulu ditemukan yang umum. Paham, guys? Oke. Paham. Lanjut gak nih? Lanjut. Bakteri non-invasif menempel pada dinding usus. Apa ya? Invasi. Tadi kalau gak salah aku nyari invasi itu bakteri yang menempel di tempat yang jarang ada bakteri. Gimana konsepnya? Bentar. Bakteri non-invasif menempel pada dinding usus. Dia merusak epitel dalam waktu lebih dari 48 jam. Sekresi toksin yang menggelembung sitoletal. Apa ini? Menggelembung sitoletal. Letal mati. Itu sitoplasma, cairan pelindungnya rusak. Sitoletal. Coba. Sitoletal. Oh. Nih, toksin yang diproduksi bakteri gram-negatif aktivitas DNA sel. Toksin ini menyebabkan penghentian siklus. Kalian ingat gak siklus sel itu yang ada G2, G1, M, cis, yang ada anafase, profase, gitulah. Enggak, lupa. Nah, mana ya, bentar ya. Siklus sel. Ini yang lain, kalau ada yang mau ditanya, tanya aja. Ya, guys. Nah, yang ini, guys. Apakah kalian masih ingat? Oh, masih ingat yang kita menggambar? Kita muat ya. Jadi ini berhenti, yang ini G2 sama M ini berhenti, terganggu lah. Nah,
Jadi nggak tahu. Hmm, Bentar. Kok itu ini ya? Kan ada tadi. Citolet. lebih mudeng yang ini daripada yang wibu. Tiba-tiba yang wibu tuh membahas sel darah putih sama sel darah merah. Emang sebenarnya itu ada kaitannya itu. Iya ada kaitannya tapi kayak jauh dari pathway gitu loh. Mana bahasanya bahasa Jepang lagi. Sebenarnya Genta hanya ingin mengajak kita menjadi wibu. Biar kalau ada cosplay ikut gitu. Yang mana? Distensi sel. Penghentian siklus. Jadi siklusnya cuman bentar. Siklus sel. Sintesis, mitosis, Nah, mantap, cerdas sekali kau. Divisi G2 interfase. Tiba-tiba Genta pakai bahasa Sumatera pula dia. Mantap kali cerdas. Itu waktu ketika oh ya. Jadi kan ini kan G2 apa? Ya tadi yang G. Nah, jadi ini yang G2 sama M ini kan berhenti kan ya. Nah, di G1 ini sama S ini berjalan. Di G1 ini proses perkembangannya sel. Nah, DNA-nya ini bereplikasi terus, tapi tidak berkembang. Jadinya jadi ini apa? Selnya diproduksi terus-menerus tapi nggak normal gitu. Jadi kayak abnormal kan. Terus itu menyebabkan kerusakan epitel. Nah, iya. Shigella, makanan laut ini itu bakterinya Shigella, invasi intraseluler pada epitel usus, sekresi toksin juga. Apa ini? Sigotoksin. Bentar skip dulu ya. Karena tadi kan kerusakan epitel kan, jadinya itu terjadi kayak radang. Karena radang itu kan apa sih? Inflamasi kan, jadinya kita terkena demam, hipertermi. Karena kerusakan epitel juga kan lapisan yang luarnya rusak kan, darah itu bisa keluar juga. Jadinya diarenya berdarah. Paham gak guys? Yang kan nggak tahu aku belum nyari. Ya lanjut. Apa itu invasi intraseluler? Terus invasi ini perebutan. Oh, asik. Gela ini mengambil alih epitel usus. Terus? Apa Shigella itu ngambil alih? Ya, mengambil alih ini epitel usus. Invasi intraseluler pada epitel usus.
Jadi diambil alih sama Shigella. Sekresi toksin Shiga. Oh, ini guys. Kan tadi kan invasi intraseluler pada epitel usus. Epitel tuh yang kayak gini loh, epitel. Nah, itu diambil alih sama yang merah-merah ini. Nih, kayak ini kan tuh diambil alih. Terus dia menyebar di sini, bereplikasi gitu loh. Paham? Nah, Paham. inti selnya ini dirusak sama ini nih, jadi kayak gini, dirusak. Kalian ingat itu gak yang apa ya, yang virus itu, yang virus. Proses itu penetrasi gitu, terus berkembang biak. Ya, hampir sama kayak gini. Jangan-jangan Shigella itu virus. Coba kita lihat. Shigella, apakah virus atau bakteri? Oh iya, bakteri juga bisa ya. Kayaknya Mencakup bakteri. keduanya. Iya, bakteri. Oh iya, yang siklus itu bakteri juga bisa. Hmm, itu tuh yang kayak gini kan. Nih, terus nah, dia ngambil intinya, terus dia bereplikasi di situ, tambah banyak kan. Terus yang letal itu loh apa ya? Yang pas mati selnya. Terus dia nyebar. Ya pokoknya mengambil alih intraseluler pada epitel usus. Sekresi toksin Shiga. Nah, karena tadi kan ini mengambil alih epitel usus, itu epitelnya rusak yang kataku yang tadi nih, yang gambarnya mana ya? Ini nih. Kan ini rusak nih. Nah, gitu diambil alih. Terus sel epitelnya ini rusak. Terus terjadi peradangan yang menyebabkan demam. Terus darah keluar kan di sini karena rusak, luka. Jadi waktu berak tuh udah diare, keluar darah lagi. Mampus. Sekresi toksin Shiga. Apa itu? Plus Kayaknya atau minus dari sekresi toksin Shigella ini ngeluarin racun. Kayak zat-zat yang rusak gitu. Sekresi toksin.
Udahkah gitu doang apakah Yun? Bentar. Yang ini sitoletor pakai sitoletis. Kurang yang ini ya, aku gak ngerti sih, gak tahu juga. Yang mana? Pokoknya yang kanan ini yang kurang umum nih, penyebab keracunan yang kurang umum nih, itu menuju ke kerusakan epitel. Kayak bakteri non-invasif menempel pada dinding usus. Dinding usus kan lapisan terluarnya kan epitel. Itu yang menyebabkan kerusakan epitel. Terus sekresi toksin yang menggelembungkan sitoletal. Terus invasi intraseluler pada epitel usus. Yang tadi yang diambil alih kan, jadinya epitelnya rusak. Pokoknya ini menuju ke kerusakan epitel. Ini berlangsung dalam 48 jam. Lebih dari 48 jam. Demam, ini komplikasinya kan, demam, diare. Udah. Coba jelasin dari awal dari penyebab keracunan makanan. Tadi kan sebelumnya kan kita kan udah nyari yang keracunan makanan akibat bakteri klasik yang umum ini kan kita udah jelasin nih, udah nyari kan. Udah jelasin kamu, terus kamu jelasin ulang kan, biar kayak. Nah, coba yang kurang umumnya jelasin lagi. Jadi penyebab keracunan makanan yang kurang umum tuh menelan bakteri yang udah mengendap di makanan itu selama 48 jam sampai 72 jam. Nah, misal di unggas ya. Iya, ada dua, di unggas sama susu dan makanan laut dan hasil bumi. Bentar. Kalau pada unggas dan susu ini, nama bakterinya Campylobacter yang kemudian akan menimbulkan dua komplikasi, yaitu bakteri non-invasif menempel pada dinding usus. Yang kena epitel. Kan dinding usus kan yang paling luarnya kan epitel, jaringan epitel. Epitelnya yang kena sekresi toksin yang menggelembungkan sitoletal. Kematian sel. Ini yang menyebabkan kematian sel. Terus invasi intraseluler pada epitel usus. Ini epitelnya diambil alih yang tadi yang ada gambarnya kataku tadi, yang merah-merah terus ngerusak epitel tuh. Ini kerusakan epitel terjadi dalam 48 jam, lebih dari 48 jam. Karena kerusakan epitel tadi terdapat peradangan yang menyebabkan demam, terus diare berdarah kan, karena luka kan, ada darah. Dah, terus sekresi toksin tadi belum ya yang SIGA itu? Iya. Plus minus apa nggak tahu. Bentar, nyari dulu.
Sama aja sih yang mempengaruhi usus halus. Apa? Toksin itu. Plus atau minus dari sekresi toksin sehingga Mempengaruhi usus halus. sebuah eksotosin yang aktivitasnya dapat mempengaruhi usus halus sehingga umumnya menyebabkan sekresi cairan secara berlebihan ke dalam rongga usus yang menyebabkan diare. Betul dong. Ini diare berdarah. Oke, udah kan? Udah, gitu doang. Jadi Thank you. kalau yang unggas sama susu itu nama bakterinya Campylobacter dan komplikasinya itu bakteri non-invasi menempel pada dinding usus dan sekresi toksin yang menggelembung di sitoletal. Kemudian yang makanan laut dan hasil bumi ini nama bakterinya Shigella. Komplikasinya ada 2 juga, yaitu sekresi toksin yang menggelembung di sitoletal sama invasi intraseluler pada epitel usus. Kemudian plus atau minusnya sekresi toksin SIGA yang dimana sebuah eksotosin yang aktivitasnya mempengaruhi usus halus sehingga umumnya ini dapat menyebabkan sekresi cairan yang berlebihan di dalam rongga usus yang dapat menyebabkan diare. Dari komplikasi ini akan menyebabkan kerusakan pada epitel yang kemudian akan menyebabkan temuan lab yaitu demam dan diare berdarah. Udah gitu doang. Kayaknya ya. Udah. Jadi tugasnya ini apa diketik di Word terus dikumpulin gitu. Ya, diketik. Kayak waktu eval waktu itu gak sih? Yang kita SKS adalah sistem kerja kebut semalam. Ya. Tapi ternyata Ya, betul. kita disuruh individu. Astagfirullah. Oke, thank you Genta, Egi, Arisa. Silahkan main game sepuasnya. Makasih teman-teman Thank yang you. lain. Ada yang mau ditanya? Makasih guys. Tinggal kita ya? Hello.